Arka berdiri di balik kaca jendela apartemennya yang tebal, menyaksikan hujan deras menghapus siluet gedung tinggi. Cerminan sempurna dari kekacauan emosi yang ia pelihara 8 bulan terakhir. Seluruh hidupnya telah menjadi sebuah proyek sunyi untuk memusnahkan setiap jejak Luna. Sebuah operasi pembersihan memori yang brutal, namun tak pernah benar-benar tuntas. Ia telah berhasil mengenyahkan benda-benda fisik, foto digital, playlist bersama, dan semua buku yang Luna pinjam. Tetapi aroma kopi dingin dan vanila masih melekat, menempel seperti debu di sadit-sadit kesadaran. Arka yakin bahwa membenci adalah pilihan paling logis. Satu jalan keluar dari labirin rasa sakit yang telah diciptakan oleh keindahan yang mematikan. Ia harus membenci perpisahan ini yang terjadi bukan karena kurangnya gairah, melainkan karena keselarasan waktu yang luput, sebuah pengkhianatan kecil dari takdir. Kebencian yang ia tempa itu adalah benteng logis yang melindungi hatinya dari kebodohan masa lalu. Sebuah mekanisme pertahanan yang selalu ia yakini jauh lebih kokoh daripada fondasi cinta. Setiap fajar menyingsing, Arka memulai ritualnya yang monoton, menyeduh kopi hitam tanpa gula, berlari pagi hingga ototnya nyeri, dan membenamkan diri dalam tumpukan dokumen kantor hingga larut malam. Kelelahan fisik yang ia cari adalah semacam mati rasa yang ia harapkan mampu menaklukkan keuletan ingatan, mengubur bayangan Luna di bawah timbunan kepenatan. Meskipun demikian, ia benci pada dirinya yang masih bisa mengenali warna jingga matahari terbenam yang persis sama dengan warna rambut Luna saat tersorot cahaya. Ia benci pada detil-detil remeh kehidupan yang terus-menerus mengingatkannya pada obsesi Luna terhadap bunga-bunga liar dan kebiasaannya menyelipkan kartu ucapan kecil di kotak bekal. Arka baru saja mengganti sofa velvet lama, tempat Luna sering meringkuk membaca dengan yang baru, berharap permukaan yang asing itu tidak akan pernah lagi menyimpan cekungan tubuhnya. Dinding-dinding apartemennya kini steril, tanpa lukisan dan tanpa figura. Sebuah manifestasi visual dari upaya Arka menciptakan keteraturan yang dingin setelah mengalami kekacauan emosi yang hebat. Ia sering teringat malam terakhir mereka, sebuah perpisahan yang diselimuti oleh keheningan yang memekakan telinga, jauh lebih menyakitkan daripada teriakan atau pertengkaran sengit. Luna hanya berdiri di sana, di ambang pintu. Matanya menyimpan sebuah pengakuan yang terlalu besar dan terlalu pahit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Arka hanya memandangnya, sebuah balok es yang enggan mencair, membiarkan Luna pergi tanpa menariknya kembali, tanpa menuntut penjelasan yang sebenarnya ia dambakan. Cinta adalah luka paling dalam, yang tak pernah berdarah. Ia mengendap menjadi racun di setiap sudut ingatan. Arka mengakui bahwa kalimat puitis yang dulu mereka tertawakan itu kini menjadi kebenaran filosofis yang menusuk relung jiwanya yang paling dalam. Luka itu memang tidak mengeluarkan darah, tetapi ia merusak sistem kerjanya perlahan-lahan, membuat seluruh organ perasaannya mati suri. Suatu sore, ketika ia sedang merapikan laci meja yang selama ini luput dari operasi pembersihan, jari-jarinya menyentuh tekstur lembut yang sangat ia kenali. Sebuah sar rajut berwarna merun, hadiah dari Luna saat mereka berlibur di puncak, yang ia buat dengan alasan konyol bahwa Arka mudah masuk angin. Syal itu bukan sekadar serat benang, ia adalah artefak kehangatan, menyimpan residu perhatian tulus yang selama ini Arka coba sangkal keberadaannya. Ketika ia tanpa sadar menggenggam kain itu, tembok logis yang ia bangun perlahan runtuh, kebencian yang ia agak-ngegangkan terasa rapuh, seperti kulit bawang. Arka menghirup aroma yang sudah hampir hilang itu, dan ia bisa membayangkan kembali aroma khas tubuh Luna yang hangat, gabungan kopi dan vanila yang selalu menenangkan. Rindu adalah pengkhianat ulung yang menyamar menjadi udara yang kita hirup. Itu adalah pengkhianatan yang paling total, karena ia datang dari dalam, dari kebutuhan primer untuk bernapas. Ia lantas menyadari kebenaran yang lebih suram daripada kebenciannya. Ia tidak pernah benar-benar membenci Luna, melainkan membenci kelemahan hatinya sendiri. Ia membenci ketidakmampuannya melihat tanda-tanda kebodohannya yang terlalu cepat memberi maaf, dan kegagalannya untuk mempertahankan hal paling berharga dalam hidupnya. Kebencian yang ia pamerkan itu hanyalah sebuah proyeksi dari penyesalan yang membakar, sebuah topeng tebal untuk menutupi kerapuhan. Ingatan Arka terbang kembali pada malam paling tenang mereka, ketika mereka duduk di balkon, membicarakan impian absurd Luna menjadi astronom sambil memandangi bintang-bintang redup Jakarta. Mata Luna saat itu bersinar penuh harapan murni, dan kilau itulah yang Arka tahu akan menjadi alasan mengapa perpisahan ini
terasa seperti penalti yang tak terhindarkan. Kita adalah ironi yang dipertemukan. Dua garis sejajar yang dipaksa berpotongan oleh takdir yang usil. Mereka sejajar dalam intensitas cinta. Tetapi takdir memaksa mereka berpisah dalam garis waktu kehidupan yang berbeda. Arka kini tahu Luna sudah jauh, membangun kembali hidupnya di kota yang berbeda, menjalankan apa yang ia sebut penebusan kesalahan masa lalu. Ia memaksakan dirinya menerima kenyataan bahwa tugasnya bukan menghancurkan hidup Luna, melainkan menerima kehancurannya sendiri dengan martabat. Ia mulai berjalan mengitari ruang tamu, langkah kakinya menciptakan irama kekacauan, mencoba memanggil kembali rasa jijik atau amarah yang bisa menguatkan benteng. Namun, yang muncul hanyalah gambaran Luna yang tersenyum tulus. Luna yang tertawa lepas saat ia membuat lelucon garing. Semua telah berlalu, namun bekasnya tinggal di dalam hati, seperti lumut di batu. Kenangan itu seperti lumut, tidak mudah dicabut, bahkan tumbuh subur di tempat yang lembab dan gelap, menolak untuk mati. Dengan tangan gemetar, Arka membuka laci paling bawah dan mengeluarkan sebuah scrapbook usang buatan Luna. Di halaman pertama, ia melihat foto Polaroid konyol mereka dengan tulisan tangan Luna, "Untuk Kapten Arka, pelabuhan terakhirku." Air mata yang selama berbulan-bulan membeku di dalam balok es kesombongan kini pecah. Derayan sunyi yang melambangkan kekalahan tulus dari dirinya sendiri. Ia telah kalah, dan ia menyerah pada kebenaran yang tak terhindari. Kebenciannya hanyalah penyamaran yang buruk. Arka meraih kunci mobilnya, kakinya bergerak otomatis menuju rute yang selama ini ia hindari. Rute yang melewati kompleks apartemen lama Luna. Ketika ia tiba, lampu di jendela lantai 3 sudah menyala terang. Dengan tirai baru dan tanaman baru di balkon, tanda kehidupan baru yang sama sekali tidak melibatkan dirinya. Luna sudah lama pergi, hanya meninggalkan bayangan, sebuah residu dari kehidupan yang pernah mereka bagi. Kau adalah hujan yang merayu bumi yang kering. Tapi aku tahu, setelah kau pergi, kekeringan ini akan menjadi-jadi. Arka memarkir mobil agak jauh, menyandarkan kepala ke setir, membiarkan mesin mobilnya berdetak pelan, sebuah detak yang menyamai denyut nyeri di dadanya. Ia menyadari bahwa ia adalah bumi kering yang tak tersembuhkan, dan rasa kering ini akan menemaninya untuk waktu yang lama sekali. Mencintai Luna adalah menerima kekacauan, menerima sakit, dan akhirnya menerima kepergiannya tanpa syarat. Ia menutup mata. Benci itu sirna sepenuhnya, hanya menyisakan cinta yang jujur, namun tanpa harapan untuk dimiliki. Itu adalah bentuk tertinggi dari rasa sakit. Mencintai tanpa keinginan untuk memanggil kembali. Arka menyalakan mesin, memutar balik mobilnya, kembali ke kota yang benderang, membawa serta beban paling mustahil, cinta yang dibungkus dalam keheningan abadi. Ia adalah seorang pecinta yang kini terpaksa hidup dalam narasi seorang pembenci yang gagal.